Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas satu contoh perhitungan reaksi yang melibatkan beban terdistribusi. Di sini diberikan sebuah balok ABCD, di mana tumpuan A-nya jepit dan tumpuan C-nya roll, dan ada sambungan engsel di B. Lalu balok ini dibebani oleh beban merata 20 kN per meter dari A sampai B, serta gaya terpusat 75 kN di ujung D. Kita diminta menentukan reaksi di tumpuan C dan A ini, jadi ada RA, MA, dan RC. Tidak ada gaya horizontal yang terlibat di sini, sehingga kita sudah bisa memastikan dari keseimbangan horizontal keseluruhan struktur ini, reaksi horizontal di A mestinya sama dengan 0. Nah, tinggal menghitung reaksi yang lainnya, 3 reaksi yang tergambar di sini. Kalau kita perhatikan, dengan tinggal 2 persamaan keseimbangan yang bisa digunakan, kita tidak bisa mencari reaksi dari free body keseluruhan struktur seperti ini, namun karena ada engsel di B, kita bisa pisahkan strukturnya menjadi 2 bagian, seperti ini, di mana pada engsel akan ada gaya vertikal BY di kanan dan vertikal ke bawah BY juga di kiri, di mana keduanya sama besar dan saling berlawanan. Kembali karena gaya horizontal tidak ada pada struktur ini, maka Bx-nya pun sama dengan 0 dan tidak digambarkan di free body ini. Kalau kita perhatikan, kita tinggal menerapkan persamaan keseimbangan di masing-masing free body ini. Mungkin yang kanan, yang BCD terlebih dahulu karena gaya-gaya yang terlibat lebih sedikit. Misalnya kita ambil momen terhadap titik B, maka gaya RC akan memberikan momen sebesar RC dikalikan 3. Gaya arahnya berlawanan putaran jarum jam, sedangkan gaya 75 kN ini akan memberikan momen sebesar 75 dikalikan 5 meter, karena ini jaraknya 5 meter, searah jarum jam. Nah, untuk beban merata ini, seperti disampaikan pada segmen sebelumnya, pada persamaan keseimbangan, beban merata ini digantikan oleh resultannya. Resultannya mestinya berada di tengah-tengah ini, karena ini beban meratanya konstan. Dan besarnya adalah 20 dikalikan 3 ya, 20 kN per meter dikalikan 3 meter. Nah, nilai resultan inilah yang kita gunakan di dalam persamaan keseimbangan. Jadi misalnya kalau kita ambil momen terhadap titik B, ada 20 kali 3, ini adalah resultannya, dikalikan dengan 1,5. 1,5 itu adalah jarak dari posisi resultan ini terhadap titik B. Ini bebannya konstan, sehingga resultannya berada di tengah-tengah dari 3 meter di mana terdapat beban merata ini. Jadi 20 dikalikan 3, lebarnya dikalikan dengan 1,5 jarak dari posisi resultan ini ke titik B. Kemudian ditambah dengan ini, gaya 75 kN ini dikalikan 5, lalu dikurangi dengan RC dikalikan 3 sama dengan 0, yang kalau kita selesaikan akan memperoleh reaksi di C sebesar 155 kN. Selanjutnya tinggal menjumlahkan gaya-gaya vertikal, yaitu BY, RC, dan resultan dari beban merata ini. Jadi 20 kali 3 ini adalah resultan dari beban merata ini, serta gaya 75 kN yang arah ke bawah di D ini. Kalau diselesaikan, kita peroleh nilai BY sama dengan minus 20 kN. Selanjutnya kita tinjau free body yang sebelah kiri. Sama seperti tadi, kalau kita akan menggunakan beban merata ini dalam persamaan keseimbangan, kita harus ambil resultannya terlebih dahulu. Resultannya mestinya adalah 20 dikalikan 5, dan posisinya di tengah-tengah bentang yang 5 meter ini. Sehingga kalau kita hitung persamaan keseimbangan dalam arah vertikal, ada RA ke atas dan BY ke bawah, jadi RA kurangi BY. Kemudian resultan dari beban merata ini arahnya ke bawah, jadi dikurangi 20 dikalikan 5, 20 beban meratanya, 5 adalah panjang elemen struktur yang ditempati oleh beban merata ini. Kalau ini diselesaikan, kita akan peroleh RA sebesar 80 kN ke arah atas. Terakhir, untuk mencari RA, kita ambil momen ke B sama dengan 0. Ada minus MA yang ini ditambah dengan 5 kali RA dari momen dari RA terhadap titik B, dikurangi dengan 20 dikalikan 5, ini baru resultannya. Kemudian dikalikan lagi 2,5 jarak dari posisi resultan ini ke titik B. Jadi 20 dikalikan 5 dikalikan 2,5. Semuanya harus sama dengan 0, dan kita peroleh nilai reaksi MA sama dengan 150 kN positif, artinya searah dengan gambar yang sudah dibuat di sini, berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Demikian satu contoh perhitungan menggunakan beban terdistribusi.
Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.